People, balik lagi bareng aku Siva. Di episode ketiga kali ini, aku bakalan membahas mengenai energi terbarukan, khususnya pembangkit listrik tenaga air. Nah, tentunya di sini Siva tidak sendirian ya. Di sini Siva sudah ditemani oleh salah satu narasumber dari PT PLN Nusantara Power Up Cirata. Oke nih, Curious People, langsung aja yuk kita kenalan bareng narasumber yang ada di PT PLN Nusantara Power Up Cirata ini. Halo, selamat pagi Pak. Halo pagi. Oke, boleh nih perkenalkan diri terlebih dahulu? Nama saya Helmi Zakaria, bisa dipanggil Helmi. Saya staf di bidang sipil sarana bendungan yang sehari-hari saya bertugas untuk mengelola bendungan dan fasilitas PLTA. Oke, mungkin biar lebih akrab nih ya. Mungkin Sipa boleh bilang kakak aja ya? Boleh? Oke. Kak Helmi ya Kak? Ya, boleh. Oke. Di sini Sipa bareng teman Curious People di sini mempunyai beberapa pertanyaan nih mengenai pembangkit listrik tenaga air ini. Nah, mungkin dari kakak tersendiri bisakah menjelaskan gimana sih sejarah dari Power Up Cirata ini? Jadi untuk bendungan Cirata sendiri selesai dibangun di tahun 87, kemudian impounding atau pengisian air selama 1 tahun, kemudian mulai beroperasi itu tahun 88. Untuk PLTA sendiri itu konstruksinya dibagi menjadi 2 fase. Fase pertama itu untuk Cirata 1 atau unit 1 sampai dengan unit 4 itu dibangun tahun 83 sampai 88. Kemudian untuk fase kedua itu untuk Cirata 2 untuk unit 5 sampai dengan unit 8 itu dibangun dari tahun 95 sampai tahun 97. Berarti sudah lama ya, sudah beroperasi dari 88 sampai sekarang ya, beroperasi. Nah, untuk tujuan dari PLTA Cirata ini itu apa sih Kak? Entah dari visi atau misinya? Kalau dari PLTA Cirata sendiri, kalau visi misi tentu saja kita ikut dari visi misi perusahaan ya. Cuma kalau PLTA Cirata ini mendukung dari visi penyediaan energi listrik dari sumber energi terbarukan, yaitu air. Bagaimana sih PLTA ini memastikan keberlangsungan operasional yang diizinkan? Kalau keberlangsungan operasional, produksi listrik itu terus ya, tiap hari itu tergantung dari permintaan dari P2B atau pusat pengantar beban di Gandul. Nanti akan request ke Cirata berapa MW sih yang harus diproduksi oleh Cirata, unit mana yang harus beroperasi. Nah, tentu saja itu dengan mempertimbangkan ketersediaan air di waduk Cirata, tergantung dari elevasi airnya. Jadi juga disesuaikan dengan musim, disesuaikan juga dengan pola operasi 3 waduk, yaitu Saguling, Cirata, dan Jatiluhur. Nah Kak, mengenai waduk Saguling, Cirata, dan waduk Jatiluhur ya, itu apakah tersambung dari Saguling ke Cirata kemudian ke Jatiluhur itu apa bagaimana Kak? Untuk waduknya sendiri, 3 waduk ini berada dalam satu aliran sungai yang sama, yaitu Sungai Citarum. Dari paling atas itu Saguling, kemudian di bawahnya ada Cirata, kemudian di bawahnya lagi ada Jatiluhur. Nah, ketiganya ini selalu berkoordinasi dalam pola operasinya, jadi semua itu tergantung dari kondisi air di masing-masing waduk. Oke nih Kak, kalau misalkan nih dari salah satu waduknya itu mengalami gangguan, apakah berdampak ke waduk yang lainnya, apa bagaimana Kak? Ya pasti, tentu saja akan berdampak ya. Kita ambil contoh dari Cirata ya. Cirata itu punya pintu air pembuangan seperti spillway dan bottom outlet. Nah, itu akan dioperasikan pada saat elevasi air di waduk Cirata itu melebihi dari elevasi banjir di 2023. Nah, itu otomatis Cirata akan mengoperasikan spillway untuk mengeluarkan air, untuk membuang air. Otomatis Cirata harus berkoordinasi dengan Saguling, sehingga Saguling mengurangi pembuangan air ke Cirata. Jadi jumlah air di Cirata ini dijaga agar tidak naik, tapi juga dikeluarkan ke bawah. Jadi Cirata juga perlu koordinasi ke Juanda, bahwa Cirata lagi dalam masa krisis nih, harus membuang air ke Juanda. Berarti Juanda harus bersiap dengan kondisi elevasinya akan naik, seperti itu. Oke, nah untuk perbaikannya ini sendiri, apakah perbaikannya itu rumit dilakukan atau bagaimana Kak? Kalau misalkan kayak kondisinya elevasi air tadi ya, itu bukan perbaikan sih, lebih ke operasional untuk mengelola elevasi muka airnya.
Tapi kalau misalkan break atau misalkan bendungannya runtuh, itu kami udah ada rencana tanggap darurat. Nah itu nanti akan berkoordinasi juga dengan Saguling, dengan Juanda, tapi juga ada dengan pemerintah kabupaten, ada dari Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, kemudian dari kepolisian tentunya, kemudian dari Basarnas, BNPB, seperti itu. Oke, baik nih Kak. Mungkin ada nggak sih kontribusi PLTA ini untuk tujuan energi terbarukan bagi Indonesia? Ya, pastinya ada ya. Cirata kan untuk saat ini masih menjadi PLTA dengan kapasitas terbesar ya di Indonesia, 8 kali 126 MW atau 1008 MW in total. Nah, tentu saja dengan kapasitas produksi itu Cirata berkontribusi sebagai penghasil energi listrik, energi terbarukan ya di Indonesia untuk mendukung net zero emission di 2060 seperti itu. Oke, baik. Nah, ada nggak sih tantangan dalam mengelola pembangkit listrik tenaga air ini? Tantangannya kondisi air, elevasi air. Jadi ada elevasi air minimum yang di elevasi itu kita nggak bisa beroperasi. Tapi alhamdulillahnya selama ini belum pernah tercapai, jadi kita masih bisa beroperasi terus. Nah, kemudian pada musim kemarau itu kan nggak ada hujan ya, misalnya kemarau panjang gitu. Untuk supaya bisa tetap beroperasi itu kita biasanya ada TMC atau teknologi modifikasi cuaca. Jadi dengan hujan buatan itu nanti ada koordinasi 3 waduk lagi dengan Saguling dan Juanda untuk menurunkan hujan, untuk mengisi waduk supaya airnya bisa digunakan untuk produksi. Nah, jadi jika nanti cuaca ini sedang tidak turun hujan, berarti sudah ada antisipasinya ya Kak? Iya, kita ada teknologi modifikasi cuaca itu untuk menjaga agar tetap ada air yang digunakan untuk produksi di PLTA Cirata. Oke. Yang selanjutnya nih Kak, bagaimana sih cara kerja PLTA sehingga dapat menghasilkan energi listrik? Jadi untuk PLTA itu air dari waduk akan masuk ke bangunan intake, kemudian akan dialirkan ke headrest tunnel. Nah, dari headrest tunnel itu nanti air akan mengalir ke penstock. Nah, penstock inilah yang memiliki tinggi jatuh ya, tadi yang 112,5 meter itu kalau kita bisa sebut head, itu nanti akan berpengaruh ke daya atau energi listrik yang dihasilkan. Kemudian dari penstock itu nanti air akan memutar turbin berputar, nanti kemudian turbin itu connect ke generator melalui shaft. Nah, itulah putaran turbin itu akan menghasilkan listrik di generator. Kemudian listrik itu akan disalurkan ke trafo step up. Kemudian dari trafo step up itu akan disalurkan lagi ke gardu induk melalui sutet. Nah, dari gardu induk itulah nanti yang akan didistribusikan ke konsumen gitu. Oke Kak, Siva sendiri mau bertanya nih Kak, untuk yang ada di layar ini itu sudah lengkap alat-alat untuk proses bendungan ini apa bagaimana Kak? Nah, untuk yang di gambar ini sebenarnya waterway atau jalan masuknya air lah, sebelum masuk ke powerhouse kita underground ini dan setelah keluar dari sini. Jadi kalau tadi saya bilang intake, ini intake ada di sini. Jadi air dari masuk ke sini, terus ini headrest tunnel masuk ke sini airnya, terus ke penstock. Kemudian nanti di sini di turbin generator itu ada di powerhouse di sini. Kemudian air akan keluar ke sungai melalui tailways tunnel semua underground. Nah, kalau waterway-nya konsepnya seperti itu, tapi kalau misalkan detail dari turbin kemudian jadi listrik itu ini nggak bisa kita lihat gambarnya ya, tapi itu prosesnya ada di powerhouse ini. Oke nih Kak, untuk Cirata ini ada berapa kapasitas sih? Cirata itu ada 8 unit pembangkit, masing-masing kapasitasnya 126 MW, jadi totalnya ada 1008 MW. Ya. Sebagai produsen listrik, dari Cirata ini sudah menyampaikan kemana saja dan bagaimana prosesnya nih Kak?
Jadi kalau Cirata itu mensuplai sistem kelistrikan di interkoneksi Jawa Bali ya. Nah itu nanti permintaan operasinya, berapa MW sih yang harus beroperasi, unit mana yang harus beroperasi, itu sesuai dengan demand dan diatur oleh P2B atau Pusat Pengatur Beban. Nah gimana cara sampai ke konsumen? Dari gardu induk itu nanti akan disalurkan melalui surtek, kemudian ke gardu-gardu lain, kemudian setelah itu akan disalurkan konsumen melalui jaringan 20 kV. Nah untuk Jawa Bali ini Kak, apakah ada kendala nggak selama pembangkit listrik ini berlangsung? Kendala mungkin kalau ingat tahun 2019 atau 2020 ada blackout. Nah itu adalah kendala terbesar di sistem Jawa Bali yang pernah ada ya, karena suplai listrik di Jawa kan waktu itu terganggu, jadi beberapa daerah benar-benar blackout. Nah peran Cirata pada saat itu adalah untuk black start atau menyalakan PLTU. Oke, nah cara mengantisipasinya agar tidak terjadi kendala seperti itu lagi dari Cirata sendiri ini, gimana sih cara mengantisipasinya? Oke, kalau dari Cirata, jadi kalau misalkan terjadi blackout ya, Cirata itu berfungsi sebagai black start, namanya black start, atau ibaratnya pada saat PLTU mati karena sistemnya juga nggak support untuk mereka supply listrik. Nah itu kan butuh listrik untuk menyalakan PLTU, sedangkan PLTU-nya mati nih. Makanya listrik yang digunakan untuk menyalakan PLTU itu dari Cirata diambilnya, karena kalau di Cirata kan kita tinggal ibaratnya buka pintu air aja, listrik akan diproduksi gitu. Nah sedangkan Cirata juga kan perlu listrik nih buat nge-startnya. Nah itu kita ada namanya emergency diesel house. Kita ada 2 emergency diesel house. Nanti prosesnya adalah PLTA Cirata dinyalakan dengan emergency diesel house itu, kemudian PLTA Cirata ini akan supply listrik ke jaringan, ke sistem Jawa Bali itu, kemudian listriknya akan digunakan untuk operasional PLTU. Kemudian setelah semuanya beroperasi maka blackout itu bisa teratasi. Oke, baik nih Kak. Nah selanjutnya nih, apa sih yang sudah dicapai dari PLTA ini yang bisa menjadi kebanggaan Indonesia dan dapat diakui pasar internasional? PLTA Cirata itu PLTA terbesar di Indonesia ya. Produksinya pun cukup besar di Indonesia. Saat ini untuk mendukung energi terbarukan itu di atas waduk Cirata juga dibangun PLTS Cirata. Itu juga nanti akan menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Oke, berarti yang PLTS itu masih sedang dalam proses ya? Ya, PLTS itu masih dalam proses konstruksi. Nah, bagaimana sih PLTA ini memenuhi standar sertifikasinya Kak? Tentunya kalau sertifikasi itu banyak ya, dari hulu ke hilir ya, mulai dari bendungannya, dari equipment PLTA-nya, dari personnya, semuanya itu sudah tersertifikasi dan kita juga melakukan update sertifikasi setiap tahun. Oke nih Kak, balik lagi ke PLTS tadi ya, kan tadi itu PLTS itu masih dalam prosesnya Kak. Nah, apakah ada proyek yang lain gitu yang akan mendatang terkait energi terbarukan dan pembangkit listrik tenaga air di Jawa dan Bali ini? Kalau di Jawa Bali ada namanya Upper Cisokan. Saat ini sedang proses untuk dibangun ya. Upper Cisokan itu nanti juga jadi PLTA, itu kapasitasnya lebih besar dari Cirata, 1026 MW sekitar situ. Itu di dekat sini juga. Kemudian ada Jati Gede juga masih proses konstruksi, itu PLTA juga. PLTA itu sih. Ya berarti ada beberapa proyek yang sedang dijalankan ya Kak? Ada beberapa proyek. Ya, nah, bagaimana sih potensi PLTA di masa depan? Untuk di masa depan, potensi PLTA itu sebenarnya masih besar ya. Indonesia itu punya potensi energi listrik dari air besar itu di Papua. Di Sungai Mandar Papua itu diprediksi sekitar 20 gigawatt, jadi 20.000 MW yang saat ini masih dalam studi. Mungkin beberapa tahun ke depan akan bisa dibangun ya, tapi itu sekarang masih proses studi. Oke, berarti tadi itu yang paling besar sedang diproses di Papua ya? Iya. Oke,
Mungkin dari teman-teman Curious People nih, kalau misalkan nanti teman-teman Curious People penasaran, boleh nih nanti mengunjungi ada situs webnya kah atau Instagramnya gitu mengenai PLTA ini? Kalau PLTA Cirata nanti bisa dibuka aja di webnya PLN Nusantara Power, atau bisa di Google juga banyak informasi terkait PLTA Cirata atau PLTA lain yang ongoing project atau masih dalam feasibility study itu banyak. Oke, mungkin ada nih closing statement dari Kak Helmi ya? Ya, kita saat ini sedang menuju ke net zero emission ya di tahun 2060. Jadi lagi switching energi. Pemerintah fokus untuk energi terbarukan. Nggak cuma PLTA, ada PLTP atau panas bumi, kemudian PLTB atau bayu, kemudian ada PLTS juga, kemudian ada co-firing juga mengganti batubara dengan biomasa, salah satu usaha pemerintah untuk menghijaukan PLTU. Kita harus mendukung tujuan pemerintah ini untuk 2060 net zero emission. Mungkin nanti kalau misalkan berminat bisa join di kami untuk mengembangkan energi-energi terbarukan, karena ya ke depan kelistrikan itu pasti akan ke arah energi terbarukan. Jadi Kak, bagaimana sih meyakinkan muda zaman sekarang agar mendukung tujuan pemerintah tadi Kak? Meyakinkan anak muda, pasti kita kan perlu mendukung pemerintah nih untuk net zero emission di 2060. Kalau dari sisi anak muda mungkin kita nggak harus yang besar dulu nih ke industri PLTA, ke PLTP atau ke industri kelistrikan gitu. Kita simple bisa mungkin ngajak teman-teman kita untuk pindah ke electric vehicle atau penggunaan kompor listrik, konversi equipment atau tools yang biasa kita pakai yang based minyak dan menghasilkan emisi ke energi ramah lingkungan seperti listrik. Oke, terima kasih nih Kak Helmi sudah bisa meluangkan waktunya untuk kita, dan terima kasih juga untuk Curious People, terutama untuk dosen kita yaitu Pak Fahreja. Terima kasih juga untuk teman-teman kelompok 4. Oke, terima kasih juga untuk PT PLN Nusantara Power UP Cirata yang telah bekerja sama dengan kelompok kita. Pokoknya dari kelompok kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, jangan lupa like, comment, and subscribe.